Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan Bu Kade di mata kuliah Manajemen SDM 1. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Kemarin kita sudah bahas mengenai orientasi dan penempatan. Ya, setelah kita dapatkan the right man, ya kita lakukan untuk menempatkan yang bersangkutan in the right place. Ya, agar bisa melakukan berbagai kewajiban in the right place tersebut, ya, bisa melakukan pekerjaannya in the right way gitu ya, maka program yang bisa dilakukan oleh Departemen SDM berikutnya ya, diantaranya adalah pelatihan maupun pengembangan dari SDM tersebut. Nah, pelatihan dan pengembangan ya adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan atau pegawai. Nah, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini ya, atau dalam waktu dekat ya. Kalau pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan ya, untuk melakukan penugasan di masa yang akan datang. Jadi untuk persiapan mengampu jabatan tertentu di masa yang akan datang, yang jangka waktunya biasanya lebih panjang. Ya, kalau pelatihan biasanya jangka waktunya lebih pendek gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan saat ini. Nah, jadi di bagian ini nampak ya bagaimana atau pilihan apa, program apa yang bisa diberikan pada karyawan atau SDM apabila ada kesenjangan antara kemampuan SDM tersebut dengan tuntutan tugas yang harus diemban. Ya, untuk menyelesaikan atau dapat mengerjakan tuntutan tugas saat ini atau dalam waktu dekat, maka yang diberikan programnya adalah pelatihan atau training. Kemudian kalau kemampuan kerja ya, kesenjangan kemampuan kerja dan tuntutan tugas untuk menyelesaikan aktivitas atau tugas di masa yang akan datang ya, seperti tadi bila mana dipersiapkan untuk mengemban jabatan tertentu ya sekian tahun ke depan ya yang akan datang, maka program yang bisa diberikan adalah program pengembangan. Nah, di sini di tabel kita bisa lihat perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Kalau fokus ya, dari sisi fokus, pelatihan di sini ya mengedepankan fokusnya adalah aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit. Ya, misalnya sekarang laporan keuangan tidak lagi dibuat manual misalnya, harus digital karena nanti perhitungannya akan lebih cepat, lebih teliti, tersaji dengan baik. Maka yang tadinya mungkin karyawan atau SDM di bagian tersebut biasa mengerjakan manual ya, kemudian untuk bisa menyajikan atau menghitungnya secara digital, computerized gitu ya, ada program tertentu yang bisa dijalankan sehingga mereka memerlukan pelatihan. Ya, biasanya pelatihan ini juga terkait jangka waktu ya, itu pendek ya, misalnya kursus 1 bulan, 3 bulan, nah misalnya seperti itu. Kemudian tujuannya dapat menunaikan pekerjaan saat ini, tuntutan saat ini harus computerized laporan keuangan. Nah, sehingga mereka agar bisa menjalankan atau memenuhi tuntutan tugasnya, mereka harus diberikan pelatihan. Nah, hasilnya biasanya bisa kita lihat ya, kita bisa dapatkan secara langsung dan cepat. Karena jangka waktu pelatihannya juga tidak terlalu panjang ya. Jadi mungkin cepat hanya untuk mengoperasikan program tersebut ya. Kemudian bagaimana kita mengukur efektivitas dari pelatihan, hasil pelatihan? Tentu kita bisa lihat dari penilaian kinerja SDM yang bersangkutan. Ya, apakah
sudah bisa mencapai target ya, menyusun laporan keuangan secara computerized ya, kemudian memahami bagaimana hasil atau laporan keuangan itu bisa disajikan. Kemudian juga analisis biayanya, biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan apakah sesuai ya, signifikan dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Kemudian bisa juga dilakukan tes ya, sebelumnya tidak menguasai, setelah pelatihan tentunya harapannya bisa menguasai dengan baik ya apa yang sudah dilatih tersebut ya. Kemudian bagaimana dengan pengembangan ya? Kalau pengembangan fokusnya adalah kapasitas dalam setiap penugasan. Jadi misalnya ke depan akan dipromosikan menjadi supervisor atau manajer di departemen tertentu misalnya. Tentu tidak langsung saat ini, mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan misalnya ya. Jadi bisa dilakukan aktivitas pengembangan. Jadi jangka waktunya mungkin lebih panjang dibandingkan dengan pelatihan ya. Jadi ada persiapan ya agar mereka memiliki kemampuan ya untuk menduduki jabatan yang lowong di masa yang akan datang. Dipersiapkan dengan baik. Ya, tujuannya dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Jadi tidak saat ini seperti dalam pelatihan. Hasilnya mungkin tidak langsung bisa kita lihat ya setelah kita berikan program pengembangan ya, mengikuti seminar, kemudian juga workshop dan lain sebagainya. Kita tidak bisa langsung lihat karena mungkin aktivitas atau pengembangan yang dilakukan belum langsung digunakan ya, baru mungkin bisa kita lihat saat yang bersangkutan sudah mengemban tugas yang dipersiapkan ya. Kemudian efektivitas tidaknya kita ketahui bagaimana dari program pengembangan SDM siap ditugaskan untuk mungkin tugas yang lebih tinggi atau promosi atau jabatan yang lebih tinggi ya, tugas yang lebih kompleks ya. Kalau mereka nanti bisa sekiranya siap atau bisa menduduki posisi yang sudah dipersiapkan, maka bisa katakan bahwa itu efektif ya, program pengembangannya sudah efektif. Nah, ada beberapa faktor penyebab perlunya pelatihan ya. Adanya kualitas angkatan kerja yang tentu saja belum memenuhi tuntutan tugas, adanya persaingan global, adanya perubahan yang cepat dan terus-menerus ya, terutama untuk perkembangan teknologi nih ya. Tuntutan pekerjaan makin tinggi, nah itu kan harus disesuaikan. Alih teknologi, perubahan demografi. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan perlunya diadakan pelatihan sehingga kemampuan SDM yang dimiliki perusahaan bisa mengikuti tuntutan perkembangan yang ada. Kemudian ada beberapa tujuan baik dari pelatihan maupun pengembangan. Yang pertama kita lihat tujuan pelatihan ya, baik untuk karyawan baru ataupun untuk karyawan lama. Ini sebenarnya pelatihan bisa untuk karyawan yang baru bergabung ya, diberikan pelatihan sehingga yang bersangkutan bisa mengerjakan kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan yang nanti akan diberikan kepadanya. Atau mungkin karyawan yang lama yang dari sumber internal ya, diberikan pelatihan ya agar dapat meningkatkan kemampuannya. Jadi tujuannya untuk memastikan adanya kesesuaian antara persyaratan yang dituntut oleh suatu pekerjaan dengan keterampilan serta kompetensi karyawan. Ya tadi ya, di bagan ada kesenjangan antara tuntutan pekerjaan dengan keterampilan ataupun kompetensi yang dimiliki karyawan. Nah, itu membutuhkan ya program pelatihan, terutama kalau pelatihan berarti untuk menangani aktivitas atau pekerjaan saat ini. Untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja SDM dalam melaksanakan dan mencapai sasaran dan program-program kerja yang telah ditetapkan. Kalaupun yang bersangkutan mungkin sudah bisa menjalankan
tugas-tugasnya, tuntutan tugas, tetapi harapannya bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Nah, itu mungkin memerlukan program pelatihan tertentu. Di sisi lain ada juga program pengembangan. Apa tujuannya? Meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program atau tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, sehingga misalnya diperlukan supervisor jangka waktunya 2 misalnya atau 1 tahun yang akan datang. Nah, maka salah satu staf karyawan yang sekiranya mempunyai kinerja bagus bisa dipersiapkan. Nah, seperti itu. Mengurangi ketergantungan organisasi atau perusahaan untuk menarik karyawan baru secara eksternal. Nah, ini harapannya agar karyawan internal diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan tugas yang lebih kompleks, tanggung jawab yang lebih besar, ya, agar mereka bisa mendapatkan promosi-promosi yang diharapkan, ya, bisa meniti jenjang karir di perusahaan tersebut. Ya, ini salah satu program pemeliharaan karyawan, ya, atau program retensi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, khususnya oleh Departemen SDM. Kemudian pengembangan karyawan secara internal dapat mengisi lowongan pekerjaan dalam perusahaan. Ya, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, harapannya jabatan yang lowong bisa diisi oleh karyawan dari internal, ya, dari sumber internal perekrutannya. Kemudian ada beberapa manfaat bagi beberapa pihak, manfaat pelatihan, ya, khususnya bagi individu atau karyawan, membantu individu dalam pembuatan keputusan serta pemecahan masalah secara efektif, ya, sehingga mereka bisa menguasai, ya, tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Menciptakan motivasi, prestasi kerja, dan tanggung jawab, ya, karena diberikan tambahan kemampuan, ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dia akan termotivasi dalam bekerja, akan lebih berprestasi dan bertanggung jawab. Mendorong dan menciptakan pengembangan diri serta kepercayaan diri. Nah, jadi mereka akan lebih percaya diri, kemudian lebih berkembang, bisa menjadi salah satu karyawan potensial bagi perusahaan. Membantu penanganan stres, ketegangan, frustasi, dan konflik. Ini terkait dengan bila mana tuntutan tugas terlalu tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Enggak bisa, ya, programnya, bagaimana cara menjalankannya. Nah, tentu saja itu akan menimbulkan ketegangan, stres, dan juga konflik. Sekaligus juga meningkatkan kepuasan kerja karena mereka merasa diberikan tambahan kemampuan, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, berkinerja dengan baik, sehingga tentu mereka akan merasa puas akan pekerjaannya. Nah, bagi organisasi sendiri, pengadaan program tersebut juga akan meningkatkan profitabilitas. Ya, kalau karyawannya kinerjanya baik, termotivasi, puas dalam pekerjaannya. Nah, walaupun perusahaan mengeluarkan biaya untuk program pelatihan, ya, misalnya, nanti maka biaya tersebut kita bisa anggap sebagai investasi, ya, karena akan kembali lagi, akan membawa dampak positif, ya, profitabilitasnya meningkat dengan adanya kinerja yang baik dari karyawan atau SDM. Kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap pekerjaan serta keterampilan kerja. Nah, mereka jadi mempunyai karyawan-karyawan yang potensial akan memberikan kontribusi banyak bagi perusahaan. Meningkatkan moral kerja, meningkatkan hubungan atasan dan bawahan, dan meningkatkan produktivitas, di mana muaranya juga akan membawa keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Nah, untuk pengadaan program pelatihan ini juga harus dicermati, ya, tidak asal, ya,
tahu-tahu diadakan pelatihan ya tanpa ada proses identifikasinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengadakan suatu pelatihan ada beberapa proses yang harus dilakukan ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya, menganalisis kebutuhan. Apakah organisasi membutuhkan atau ada tugas-tugas yang membutuhkan pelatihan atau ada pegawai-pegawai karyawan yang membutuhkan pelatihan. Ya, kita analisis dulu ada nggak kebutuhan untuk pengadaan pelatihan tersebut. Kalaupun ada, kemudian kita tentukan tujuan dari pelatihan itu nanti apa. Ya, apakah nanti peningkatan kemampuan atau perubahan perilaku dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu apa tujuan dari pelatihan tersebut ya, tujuan dan materi pelatihannya, maka nanti kita harus menentukan metode pelatihannya bagaimana ya, yang tepat, yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan ya. Apakah melalui on the job training atau off the job training. Nah, setelah itu dilakukan, barulah nanti kita akan lakukan evaluasi ya, apakah berhasil atau tidak program yang diberikan oleh Departemen SDM terhadap karyawan yang bersangkutan ya. Nah, kita lihat mengenai analisis kebutuhan tadi ya. Analisis kebutuhan di sini menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan ya. Apakah organisasinya butuh ya, membutuhkan ya, apakah tugas-tugasnya itu membutuhkan ya, ataukah karyawan atau pegawainya itu membutuhkan pelatihan. Nah, ada dari 3 sisi analisis kebutuhan ya. Jadi di sini harus benar-benar didiagnosis ya kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan. Ada enggak kesenjangannya? Nah, dari sisi siapa? Dari sisi organisasi kah? Dari sisi tugas-tugasnya kah? Atau dari sisi pegawai atau karyawan? Ya. Kemudian analisis kebutuhan organisasi ya di sini tadi ya. Analisis kebutuhan organisasi ya biasanya kita identifikasi strategi organisasi, lingkungan pada saat ini dan tuntutan di masa yang akan datang. Ya, apakah tantangan-tantangan tersebut menghendaki kompetensinya ditingkatkan, kompetensi karyawan ya, itu bisa kita lihat dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat, kecenderungan peningkatan penggunaan outsourcing, perubahan teknologi, dan juga keanekaragaman karyawan atau pegawai. Kemudian juga kalau dalam menganalisis kebutuhan oleh tugas-tugas ya, apakah tugasnya itu memang memerlukan ada terjadi kesenjangan ya, masing-masing jabatan dengan tugas-tugasnya ya, yang biasanya kita susun dalam analisis jabatan ya. Apakah sudah sesuai ataukah perlu tambahan atau ada yang perlu ditingkatkan ya. Jadi sehingga apabila ada tambahan persyaratan ya tentu harus ada peningkatan keterampilannya. Kemudian kebutuhan pegawai. Nah, di sini juga adakah kesenjangan antara kemampuan dengan tugas yang diberikan. Nah, apabila memang belum menguasai atau kurang mahir, maka bisa diadakan program pelatihan. Nah, untuk memilih metode pelatihan tadi ya bisa dari on the job ya, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, bisa formal maupun informal. Kalau off the job training, pelatihan dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Nah, untuk on the job training tersendiri ada beberapa metode, jadi dari job instruction training, coaching, rotasi, apprenticeship, dan lain sebagainya. Demikian juga dari off the job training ya, di luar jam kerja gitu ya. Ada dari video, dari role playing, dan lain sebagainya. Nah, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas pelatihan. Yang pertama, partisipasi atau keterlibatan peserta dalam kegiatan.
Ya, apakah mereka secara aktif terlibat ya atau hanya pasif mendengarkan saja. Nah, kalau mereka makin aktif terlibat ya, kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas selalu ditanyakan, kemudian bila mana ada prakteknya selalu dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, itu tentu akan mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu pelatihan ya. Kemudian adanya repetisi atau pengulangan ya. Di sini adalah agar apa yang dilakukan atau pelatihan tersebut bisa tertanam dalam ingatan seseorang ya, dalam hal ini karyawan, maka harus dilakukan secara berulang-ulang, harus dikatakan secara berulang-ulang agar tertanam ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah relevance ya. Jadi pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang penting pada seseorang. Relevan enggak? Nah, program pelatihan ini diberikan pada karyawan yang bersangkutan ya, terutama bermanfaat enggak dalam penyelesaian tugasnya. Kemudian transference ya, di mana kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi kalau memang pelatihan itu ya harusnya meningkatkan kemampuan agar bisa mendukung pelaksanaan tugas, maka tentu saja harus terkait dengan pekerjaannya. Ya, kalau memang terkait, tentu pelatihan tersebut akan memberikan dampak positif ya, peningkatan kemampuan, peningkatan motivasi maupun sampai pada kepuasan kerja. Kemudian feedback ya, di mana feedback ini pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai setelah masa pelatihan ya, yang dimana berikutnya harus setidaknya dipertahankan atau diperbaiki ya. Jadi setelah pelatihan nanti ada penilaian ya, ini kemampuan sudah dikuasai, yang ini masih perlu latihan, kemudian yang ini perlu mungkin juga pengulangan dan lain sebagainya. Nah, kalau keberhasilan suatu pelatihan ya bisa dievaluasi dari jumlah pesertanya ya. Bila mana jumlah peserta memadai sesuai dengan yang direncanakan ya, yang mengikuti ya, misalnya yang direncanakan mengikuti 10, yang mengikuti hanya 2, nah itu kan mungkin bisa katakan kurang berhasil. Kemudian efisiensi sesuai dengan pelatihan tersebut dilakukan tidak dengan biaya yang terlalu tinggi ataupun mungkin tidak mengeluarkan sumber daya yang berlebih. Nah, seperti itu. Jadwalnya juga sesuai, dijadwalkan 3 hari juga selesai gitu, suasananya kondusif, peserta banyak yang berinteraksi dengan baik ya, tidak pasif ya, reaksi pesertanya tadi ya aktif mengikuti ya. Kemudian pembelajarannya juga sesuai dengan yang diinginkan ya, dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga ada perubahan perilaku, misalnya yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya mungkin tidak menguasai atau kurang menguasai jadi lebih mahir. Kemudian juga perubahan kinerjanya, produktivitasnya meningkat. Kemudian juga bisa dihitung dari return on investment-nya ya, karena program tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, kinerja karyawannya meningkat dengan baik, motivasi kerjanya tinggi, lebih produktif, kepuasan kerja meningkat. Nah, itu tentu akan mencerminkan keberhasilan dari pelatihan tersebut. Return on investment-nya misalnya ya diperkirakan 6 bulan sudah ada peningkatan sehingga profitabilitas perusahaan bisa meningkat. Nah, itu bisa dilihat dari return on investment-nya berapa lama. Nah, jadi itu yang mungkin Bu Kade bisa sampaikan untuk materi kita kali ini, pelatihan dan pengembangan SDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.